Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, pada kesempatan hari ini kita akan belajar matematika KD 3.2. Pada KD 3.2 ini nanti yang akan kita pelajari yang pertama bentuk pecahan. Yang kedua, mengubah pecahan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Contoh pecahan biasa 2/4. 2 sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut. Pembilang lebih kecil daripada penyebut. Kita lihat atas ini lebih kecil daripada yang bawah. Jika demikian, ini dinamakan pecahan murni. Jadi, pecahan murni itu angka yang atas lebih kecil daripada angka yang bawah. Pembilang lebih kecil daripada penyebut. Contoh pecahan biasa yang kedua, 6/5. 6-nya sebagai pembilang, 5-nya sebagai penyebut. Atas kan angka 6. Angka 6 lebih besar daripada angka 5. Yang atas lebih besar daripada yang bawah. Ini dinamakan pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni itu yang atas lebih besar daripada yang bawah. Bentuk pecahan yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh 3/2/4. 3 sebagai bilangan bulat, 2/4 itu pecahan biasa. 2-nya sebagai pembilang, 4-nya sebagai penyebut. Bentuk pecahan yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Contoh 0,2, 0,15, 0,125. 0,2 ini adalah pecahan persepuluhan. Di belakang koma 1 angka. Itu bentuk pecahan desimal dari persepuluhan. Pecahan persepuluhan. 0,15 ini pecahan perseratusan, di belakang koma 2 angka. 0,125 pecahan perseribuan, di belakang koma ada 3 angka. Lanjut, bentuk pecahan yang keempat adalah persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Lambangnya seperti ini. Contoh pecahan persen ini dibaca 10%. Nah, 10% ini artinya 10%
100. Atau kalau disederhanakan menjadi 1/10. Sama. 10/100 dan 1/10 itu sama. 1/10 itu bentuk penyederhanaan dari 10/100. Lanjut, materi mengubah bentuk pecahan. Nomor 1, pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal. Contoh soalnya, tentukan bentuk desimal dari 2/4. Ini nanti ada dua cara. Cara yang pertama, jadikan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Per 10 berarti nanti penyebutnya dijadikan 10. Per 100 berarti nanti penyebutnya dijadikan 100. Per 1000 berarti penyebutnya dijadikan 1000. Untuk soal 2/4 dijadikan penyebutnya dari 4 jadikan 10 kan nggak bisa, tidak bisa. Jadi kita jadikan per 100. 4 menjadi 100, 4 dikalikan 25. Jika penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya juga harus dikalikan 25. 2 dikali 25. Berapa hasilnya anak-anak? Benar sekali, hasilnya 50. 50/100 sama dengan 0,50. Ingat ya, per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. 0,50. Nolnya di belakang 5 ini bisa dihilangkan. Sama dengan 0,5. 0,5 dan 0,50 itu nilainya sama. Cara yang kedua, mencarinya dengan pembagian bersusun. 2/4 artinya 2 dibagi 4. Masih ingat cara bersusun bagaimana? Ya, pasti kalian masih ingat. 2 dibagi 4. Seperti ini bentuknya pembagian bersusun. 2 dibagi 4 bisa atau tidak? Tidak bisa. Maka di belakang angka 2 kita tambahkan 0. Jika kita menambahkan 0, atas juga harus dikasih 0. Tapi belakangnya 0 ada koma. 0 koma. Sekarang kita bisa mengerjakan lagi. 20 dibagi 4. Berapa hasilnya? 5. Gimana kita harus menulis 5? Di atas atau di bawah? Di atas. Hasil itu ditaruh di atas ya. 5 dikalikan 4. 20. 20 dikurangi 20. Hasilnya 0. Nah, kalau sudah 0, itu artinya pembagian sudah selesai. Hasilnya 0,5. Kita lihat sama. Dengan cara 1 mendapatkan hasil 0,5, di cara 2 juga mendapatkan hasil 0,5. 2. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Coba kita ingat kembali aturan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa.
Jika di belakang koma satu angka diubah menjadi pecahan berpenyebut 10. Jika di belakang koma 2 angka diubah menjadi pecahan berpenyebut 100. Jika di belakang koma 3 angka diubah menjadi pecahan berpenyebut 1000. Kembali ke nomor 2. Contoh soal, tentukan bentuk pecahan biasa dari 0,8. Kita lihat 0,8. Ingat aturannya tadi ya. 0,8 itu di belakang koma ada berapa angka? Benar, ada 1 angka, yaitu hanya angka 8 saja. Jika di belakang koma 1 angka, maka penyebutnya dijadikan 10. Kita lihat, penyebutnya jadi 10. Angka yang ada di belakang koma ditulis sebagai pembilang. Hasilnya 8/10. 8/10 ini sudah bentuk pecahan biasa. Namun, harus disederhanakan lagi. Kita lihat, membilangnya 8, menyebutnya 10. Dua-duanya angka genap. Kita bagikan 2. Bawah juga harus dibagi 2. Berapakah hasilnya? 8 dibagi 2 hasilnya 4. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 0,8 adalah 4/5. Cukup sekian yang dapat Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.